Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya alhamdulillah hari ini kita bertemu ya, walau hanya lewat suara, bukan di kelas, bukan di sekolah, tapi di rumah masing-masing. Baiklah, Bu Rika hari ini akan membahas soal tryout dinas yang pekan kemarin antum kerjakan. Tetapi tidak semuanya soal akan dibahas, tetapi hanya beberapa soal saja ya. Soal mana saja? Silahkan antum siapkan dulu soal tryout dinas supaya kita bisa bahas sama-sama. Yang akan kita bahas adalah dimulai dari nomor 13 ya. Nah, dan nomor 13, jika sebuah kereta api meluncur dari stasiun kota A menuju stasiun kota B dengan kecepatan 43,2 km per jam, maka kecepatan kereta api tersebut dalam satuan meter per detik adalah, maka di sini kecepatannya adalah 43,2 km per jam. Sedangkan yang diminta adalah satuan meter per detik. Artinya satuan kilometer per jam tadi diminta dirubah ke meter per detik ya. Yang kilometer dirubah menjadi meter, yang jam dirubah menjadi detik. Nah, sehingga 43,2 km per jam itu artinya 1 jam. Nah, 43,2 kilometer dirubah menjadi meter. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Ingat ya, urutan satuan panjang dari kilometer ke meter itu turunnya adalah 3 tangga. Maka 43,2 dikali 1000 ya. Nah, untuk jamnya ini karena dirubah ke detik, ingat per jam di sini, maka 1 jamnya sama dengan 3600 detik. Maka untuk jamnya, jam dirubah ke detik dikalikan 1 kali 3600. Maka tadi ya yang 43,2 kali 1000 hasilnya adalah 43.200 meter. Kemudian yang detiknya adalah 3.600 detik. Dicoret 0 ya, sama-sama dicoret. Nah, di atas dicoret 2, di bawah juga dicoret. Maka akan ketemu 432 dibagi 36 detik. Nah, hasilnya adalah 12 meter per detik. Jawabannya adalah D. Lanjut kita bahas nomor 14. Nomor 14 di sini, Zuril berangkat ke sekolah mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Jika dalam 20 menit Zuril sampai ke sekolah, maka jarak rumah Zuril dengan sekolah adalah, maka di sini diketahui kecepatannya adalah 15 km per jam dan waktunya adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah jarak rumah dari rumah Zuril ke sekolah ya. Diketahui kecepatannya adalah 15 km per jam, waktunya adalah 20 menit, dan ditanyakan adalah jarak. Ingat, untuk mencari kecepatan memakai rumus JKW. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena yang ditanya di sini adalah jarak, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Berarti kecepatannya adalah 15 km per jam dan waktunya adalah 20 menit. Jadi 15 km per jam dikali 20 menit. Hati-hati di sini, waktunya adalah 20 menit ya. Ada perbedaan satuan dengan jam. Maka ini harus disamakan terlebih dahulu. Maka 20 menit kita rubah dulu menjadi satuan jam ya. Di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 20 menit sama dengan 20 per 60 sama dengan hasilnya adalah 1/3 jam. Nah, maka kita lanjutkan perhitungannya. 15 km per jam dikali 1/3 jam. Kita coret jamnya, begitu ya, sehingga tersisa tinggal kilometer. Jadi 15 km dibagi 3, hasilnya ada 5 km. Maka jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah B ya. Nah, untuk nomor 15 begitu ya, di sini baca baik-baik. Pak Bandi mempunyai 2 pasang bilah bambu yang dibentuk menyerupai persegi panjang.
Jika panjang salah satu pasang adalah 1 meter dan panjang sepasang lainnya adalah 70 cm, maka keliling pasangan bambu adalah, jadi ada satu pasang yang ukurannya 1 meter dan ada lagi satu pasang yang berukuran 70 cm. Yang berukuran 1 meter merupakan panjang ya, sedangkan yang lebih pendek yang 70 cm berarti merupakan lebar, dan di sini dibentuk menyerupai persegi panjang. Jadi panjangnya adalah 1 meter sedangkan lebarnya adalah 70 cm. Nah, kelilingnya karena ini adalah keliling persegi panjang, maka caranya adalah menjumlahkan sisi-sisinya, menjumlahkan keempat sisi-sisinya. Keliling dari persegi panjang itu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, begitu ya. Maka bisa kita sederhanakan juga 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, 2 kali panjang, panjangnya adalah 1 meter, berarti 2 dikali 1 ditambah 2 kali lebar, 2 dikali 70 cm. Sehingga 2 meter ditambah 140 cm. Nah, ini hati-hati sama. Satuannya meter dan satuannya cm, maka harus disamakan terlebih dahulu. Maka kita akan rubah ke meter. Yang 2 meter berarti tetap, yang 140 cm kita rubah ke meter. Dari cm ke meter, ingat tangganya lagi, dia naik 2 tangga, berarti 140 dibagi 100, maka hasilnya adalah 1,4. Maka kita kembalikan lagi ya, keliling pasangan bambu tersebut adalah 2 meter ditambah 1,4 meter. Ingat, untuk penjumlahan bilangan bulat dan bilangan desimal maka maka luruskan posisi koma, sehingga 2 ditambah 1,4 meter gitu hasilnya adalah 3,4 meter. Jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk nomor 17. Di sini perhatikan pernyataan di bawah ini. Antum bisa baca ya. Kemudian sifat yang dimiliki oleh bangun jajar genjang ditunjukkan oleh, nah ini mana saja yang termasuk ke dalam sifat yang dimiliki oleh bangun jajar genjang. 1, dibentuk oleh 4 buah sudut. Betul ya, dalam jajar genjang memang ada 4 buah sudut. Lihat yang kedua, memiliki 2 sumbu simetri dan 2 simetri lipat. Betul atau tidak? Nah, ini salah begitu ya, karena yang namanya jajar genjang itu dia tidak memiliki sumbu simetri, alias dia tidak memiliki simetri lipat. Maka pernyataan nomor 2 ini salah. Maka kalau antum lihat pilihannya A, B, C, dan D, di mana A ada pernyataan nomor 2, B ada pernyataan nomor 2, dan D juga ada pernyataan nomor 2-nya. Maka tidak usah dipilih, langsung antum memilih pilihan yang C, 3 dan 4. Karena itulah jawabannya. Karena kenapa? Pernyataan nomor 2 itu jelas salah. Ya. Nah, kita lanjut di nomor 21. Nah, di sini ada bangun datar prisma segi 3. Nah, yang ditanya di sini adalah luas permukaan bangun ruang berikut adalah. Nah, kalau kita lihat di sini begitu ya, gambarnya begitu ya. Nah, namanya muka begitu, itu ada muka atas dan muka bawah ya. Muka segitiga ABC itu sama dengan segitiga DEF yang di atas begitu ya. Dan kemudian juga ada permukaan BCEF, segi 4 BCEF, kemudian segi 4 ABED, dan segi 4 ACDF. Nah, maka luas permukaannya adalah 2 kali luas segitiga, karena sama atas dan bawah begitu ya, ditambah luas segi 4 BCEF, ditambah luas segi 4 ABED, ditambah luas segi 4 ACDF. Nah, di sini ya. Di sini ada yang belum diketahui begitu ya, karena untuk menghitung luas ACDF begitu ya, maka di sana begitu ya, dia dihitung menggunakan rumus Pitagoras begitu ya, di mana panjang AC ini dihitung menggunakan akar pangkat dari panjang AB dan panjang BC. Jadi
akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan hasilnya 5. Jadi panjang AC itu adalah 5 cm. Maka kita bisa hitung luas permukaannya ya. Bahwa 2 kali luas segitiga berarti 2 kali setengah alas kali tinggi. Jadi 2 kali setengah 3 kali 4 ditambah luas segi 4 BCEF 4 kali 6 ditambah luas segi 4 ABED 3 kali 6 dan ditambah luas segi 4 ACDF ya. Tadi 5 kali 6. Antum jumlahkan berarti 12 ya. Kemudian ditambah 24 ditambah 18 dan ditambah 30 cm persegi, maka jumlah seluruhnya gitu dari luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 84 cm persegi ya. Ya, kita sekarang membahas nomor 22. Diketahui ya dari soalnya, jika sebuah balok berukuran panjang 0,6 dekameter, lebar 15 cm dan lebar 1 desimeter, maka volume balok dalam satuan desimeter adalah, mungkin lebar yang 1 desimeter di sini adalah merupakan tingginya ya, tinggi dari balok tersebut. Maka dari situ, karena di sini tadi ukurannya berbeda-beda, panjangnya dalam satuan dekameter, lebarnya sentimeter, dan tingginya adalah desimeter, maka sama. Setiap satuan yang belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Maka panjangnya 0,6 dekameter, kita rubah dulu menjadi desimeter. Sehingga dekameter ke desimeter adalah 60 desimeter. 15 cm dirubah ke desimeter, maka menjadi 1,5 desimeter. Mengapa? Karena sentimeter ke desimeter itu naik 1 tangga, sehingga dia 15 dibagi 10, maka hasilnya adalah 1,5 desimeter. Nah, kalau yang tingginya ini 1 desimeter, maka dia tetap 1 desimeter ya. Untuk yang tadi begitu, dari dekameter ke desimeter ya, dia turun 2 tangga gitu, sehingga 0,6 dikali 100 hasilnya menjadi 60 desimeter. Maka karena yang ditanya di sini adalah volume balok, Anda harus ingat rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya adalah 60, kemudian lebarnya adalah 1,5, atau untuk bisa lebih mudah kita rubah menjadi bentuk pecahan 15/10 agar nanti mudah dicoret, kemudian dikali 1, maka akan ketemu hasilnya begitu ya, adalah 90 desimeter kubik. Kemudian nomor 23 ya. Di sini diketahui ada gambarnya merupakan volume bangun ruang tabung, di mana tingginya adalah 12 cm dan diameternya adalah 14 cm. Kalau diameternya 14 cm, maka panjang jari-jarinya adalah 14 dibagi 2, yaitu 7 cm. Tapi di sini 1/4. Nah, hati-hati di sini, volume tabung yang ditanya adalah hanya 1/4-nya, jadi tidak penuh. Maka volume tabungnya adalah 1/4 dikali volume tabung, 1/4 dikali luas alas dikali tinggi. Maka karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka 1/4 dikali PR kuadrat dikali T. Ya, jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tingginya, yaitu 12 cm. Nah, coret untuk antum yang bisa dicoret ya, supaya lebih memudahkan dalam menghitung, maka akan bertemu hasilnya adalah 462 cm kubik ya. Nomor 32 ya. Sila menjual buah ke pasar setiap 9 hari sekali, sedangkan Naya setiap 12 hari sekali.
Jika pada tanggal 30 Januari 2020 mereka menjual buah bersama ke pasar, maka mereka akan menjual buah ke pasar bersama lagi pada tanggal. Nah, di sini yang ditanya adalah waktu. Kapan mereka pergi ke pasar lagi bersama-sama di tanggal berapa setelah pertemuan pertama, itu tanggal 30 Januari 2020. Nah, di sini antum juga harus perhatikan tahunnya, tahun 2020. Ya, itu berarti tahun kabisat begitu ya. Nanti berpengaruh kepada bulan berikutnya, di mana kalau di tahun kabisat jumlah bulan Februari dalam satu bulan adalah 29 hari begitu ya. Jadi untuk langkah pertama kita cari dulu KPK dari 9 dan 12. Maka akan bertemu hasilnya adalah 36. Maka 36 hari dari 30 Januari 2020 adalah kita tambahkan dulu 30 Januari ditambah 36 hari sama dengan 66 Februari. Tidak mungkin ada tanggal 66 Februari. Maka untuk mencari tahu begitu ya tanggal berapanya, sebenarnya antum bisa hitung 30, 31 terus sampai 36 hari. Tapi ada juga cara yang lain begitu ya, sehingga antum bisa lebih mudah mengerjakannya, yaitu dengan cara mengurangi jumlah hari dalam bulan ya. Jadi 66 tadi setelah hasil penjumlahan pertama bertemu dengan hasil KPK. Jadi hasilnya adalah 66. Kemudian 66 ini karena ini tanggal 30 Januari, kurangi dulu dengan jumlah hari di bulan Januari menjadi 35 Februari. Apakah 35 Februari ada tanggal 35 Februari? Tidak begitu ya. Maka kurangi lagi dengan jumlah hari di bulan Februari. Nah, disinilah hati-hati tadi yang Bu Rika sudah sebutkan, bahwasanya tahun 2020 merupakan tahun kabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 4, sehingga jumlah hari di bulan Februarinya bukan 28 hari tapi 29 hari. Maka yang tadi 35 Februari 35 dikurang jumlah hari pada bulan Februari. Jadi 35 dikurangi 29 maka hasilnya adalah 6. Setelah bulan Februari adalah bulan Maret. Apakah ada tanggal 6 Maret 2020? Ada. Maka jawabannya yang tepat adalah 6 Maret 2020.